Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SA MSc, selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 10 yang berjudul Sistem Akuntansi Utang. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ari Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindursya Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Pada bab 10 ini membahas tentang sistem akuntansi utang. Di sini yang pertama ada deskripsi kegiatan. Barang yang sudah diterima dari pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Ketidaksesuaian tersebut terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman atau barang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Sistem retur pembelian digunakan perusahaan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Berikutnya adalah fungsi yang terkait. Di sini fungsi yang terkait dalam sistem retur pembelian ada 4. Yang pertama adalah fungsi gudang. Di sini fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua adalah fungsi pembelian. Di sini fungsi pembelian bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengiriman. Di sini fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Kemudian yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Dalam sistem retur pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian atau jurnal umum, kemudian mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena retur pembelian dalam kartu persediaan, kemudian mencatat berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Berikutnya adalah dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem retur pembelian ada 2. Nah, yang pertama di sini ada memo debit. Gambar di samping ini menunjukkan contoh dari memo debit. Memo debit sendiri merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan. Dan fungsi akuntansi untuk mendebit akun utang karena terjadi transaksi retur pembelian. Dokumen berikutnya yang digunakan dalam sistem retur pembelian adalah laporan pengiriman barang. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh dari laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang akan dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama itu adalah jurnal retur pembelian atau jurnal umum, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang kedua itu adalah kartu persediaan, yaitu digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Yang ketiga itu adalah kartu utang, yaitu
digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jaringan prosedur yang membentuk sistem retur. Yang pertama itu adalah prosedur perintah retur pembelian, yaitu dokumen yang digunakan oleh fungsi pembelian untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan barang ke pemasok adalah memo debit. Yang kedua itu adalah prosedur pengiriman barang, yaitu fungsi pengiriman barang adalah mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang unit untuk transaksi retur tersebut. Yang ketiga itu adalah prosedur pencatatan utang, yaitu fungsi akuntansi adalah memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian dan mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurangan utang. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan adalah unsur pengendalian internal. Nah, untuk merancang suatu unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem retur pembelian, unsur-unsur pokoknya itu terdiri dari pengendalian internal untuk organisasi, terus sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang terakhir adalah praktik yang sehat. Nah, untuk yang pertama itu saya akan jelaskan tentang penjelasan terkait unsur pengendalian internal organisasi. Nah, dalam merancang suatu organisasi yang berkaitan dengan sistem retur pembelian, unsur pokok pengendalian internal yang bersangkutan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, jadi itu fungsi pembelian itu tidak boleh berbeda dengan fungsi akuntansi yang sebelumnya. Terus yang kedua adalah transaksi ini harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Nah, unsur sistem pengendalian internal yang dirancang untuk sistem retur pembelian ini adalah transaksi retur pembelian ini harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, dan fungsi pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lainnya. Nah, tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Unsur pengendalian internal yang kedua adalah sistem otorisasi dan proses berpendapatan. Nah, otorisasi atau transaksi retur pembelian ini dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pegawai yang memiliki wewenang terhadap dokumen sumber tersebut atau dokumen pendukung setiap transaksi retur pembelian yang nantinya itu terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Yang pertama adalah memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Nah, transaksi pembelian ini dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian. Nah, jika barang yang diterima dari pemasok ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan yang kita pesan itu, nantinya kita bisa menerbitkan surat retur pembelian, yaitu untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Terus yang kedua adalah laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Nah, transaksi retur ini itu retur pembelian maksudnya dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan dilaksanakan dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimkannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. Nah, yang selanjutnya adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasari oleh dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Nah, kebenaran dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi ini dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap. Nah, yang nantinya itu telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam sistem retur pembelian ini, pencatatan mutasi saldo utang dan persediaan barang
harus didasari pada dokumen dari sumber memo yang awalnya tadi, yang nomor 1. Yang terakhir adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Nah, penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip bukti kas keluar itu nantinya itu akan kita catat ke dalam memo debit ke dalam kartu utang yang diotorisasi oleh fungsi pencatatan utang. Nah, dengan cara kita itu membubuhkan tanda tangan dan tanda dari pihak penerima yang nantinya itu akan berisikan tanggal pencatatan. Nah, selanjutnya itu unsur pengendalian internal yang terakhir adalah praktik yang sehat. Nah, praktik yang tersehat ini terdiri dari 2 poin, yaitu penggunaan formulir unit cetak. Nah, salah satu cara untuk mengawasi formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urutnya ini tercetak jelas. Nah, untuk menciptakan praktik yang sehat dalam sistem retur pembelian, maka formulir pokok ini dari memo debit dan laporan pengiriman barang harus bernomor urut cetak, dan penggunaannya ini dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Dan praktik yang sehat yang terakhir adalah catatan yang berfungsi sebagai buku besar pembantu utang secara periodik akan direkonsiliasi dengan akun kontrol dalam buku besar tersebut. Kemudian ada prosedur pencatatan utang. Nah, untuk prosedur pencatatan utang ini sendiri terdapat 2 metode, yaitu account payable procedure dan voucher procedure. Pada account payable procedure, utang dicatat menggunakan kartu utang untuk setiap kreditur yang akan memuat informasi seperti nomor faktur pemasok, jumlah utang, pembayaran yang telah dilakukan, dan saldo utang. Sedangkan pada voucher prosedur, pencatatan utang tidak menggunakan kartu utang, melainkan berdasarkan arsip voucher, yaitu bukti kas keluar yang disimpan secara teratur menurut abjad atau tanggal jatuh tempo. Arsip voucher ini berfungsi sebagai catatan utang yang harus dibayar. Nah, untuk account payable prosedur itu catatan akuntansi yang digunakan itu ada 3, yaitu kartu utang, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Untuk kartu utang mencatat mutasi dan saldo utang kepada setiap kreditur, jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian, sedangkan jurnal pengeluaran kas akan mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas lainnya. Nah, untuk prosedur pencatatan utang sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, faktur dari pemasok yang telah disetujui dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dari jurnal pembelian akan diposting ke kartu utang untuk setiap kreditur. Yang ketiga, saat pembayaran dilakukan, cek akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang keempat, informasi pembayaran akan diposting ke kartu utang untuk mengurangi saldo utang. Selanjutnya, voucher payable procedure. Di sini prosedur dan dokumen utama prosedur pencatatan utang yang akan dibahas. Nah, untuk voucher payable procedure ini ada 2 tahap utama, yaitu pencatatan utang dalam voucher register atau register bukti kas keluar, dan pencatatan pembayaran dalam jurnal pengeluaran kas. Sedangkan untuk dokumen utamanya sendiri itu ada 2, yaitu bukti kas keluar yang berupa voucher, yaitu surat perintah pengeluaran kas ke bagian kas, pemberitahuan ke kreditur, remittance advice, dan dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi. Selanjutnya ada cek yang merupakan surat perintah pembayaran dari bank. Nah, kemudian selanjutnya ada catatan akuntansi dan jenis prosedur voucher payable. Untuk catatan akuntansi ini ada 2, yaitu voucher register dan cek register. Nah, voucher register ini akan mencatat perolehan barang dan jasa. Kemudian untuk cek register akan mencatat cek pembayaran utang. Kemudian untuk jenis prosedur itu ada 2, yaitu one time voucher procedure dan build up voucher procedure. Untuk one time voucher procedure ini ada cash basis dan accrual basis. Untuk cash basisnya itu bukti kas keluar akan dibuat saat jatuh tempo pencatatan saat pembayaran. Namun jika accrual basis itu bukti kas keluar akan dibuat saat faktur diterima dan pencatatan pembeliannya dan pembayarannya akan terpisah. Untuk build up voucher procedure itu satu voucher akan mencakup beberapa faktur sebelum pembayaran. Selanjutnya itu adalah distribusi pembelian. Apa sih distribusi pembelian tersebut? Nah, distribusi pembelian itu adalah proses
meringkas detail transaksi pembelian seperti faktur dan pemasok, dan juga mengelompokkan totalnya. Untuk yang pertama itu menyusun laporan keuangan, yang kedua itu adalah mencatat dalam jurnal akuntansi. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu adalah untuk memudahkan pelacakan utang, biaya, dan alokasi persediaan. Materi selanjutnya yaitu metode distribusi pembelian. Pada distribusi pembelian ini terdapat 5 macam metode. Yang pertama terdapat metode jurnal berkolom. Pada metode jurnal berkolom, distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama terdapat jurnal pengeluaran kas. Jika jurnal pengeluaran kas ini dipakai sebagai alat distribusi, maka harus disediakan kolom untuk klasifikasi pokok yang diinginkan. Faktur dari pemasok akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas saat faktur tersebut dibayar atau menggunakan dasar tunai atau cash basis. Kemudian yang kedua terdapat jurnal pembelian. Jika jurnal pembelian ini dipakai sebagai metode distribusi, maka harus dibentuk kolom untuk distribusi pembelian. Faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian saat telah disetujui dan tidak menunggu sampai jatuh tempo atau menggunakan dasar waktu atau equal basis. Kemudian yang terakhir terdapat register bukti kas keluar atau voucher register. Dalam register bukti kas keluar disediakan kolom sesuai dengan klasifikasi pokok biaya dan juga persediaan. Setiap akhir bulan dibuat rekapitulasi yang kemudian akan diposting ke akun buku besar yang bersangkutan. Untuk metode yang kedua yaitu metode akun berkolom. Pencatatan distribusi melalui metode ini menggunakan sumber informasi yang didapatkan dari register bukti kas keluar untuk posting ke dalam akun berkolom. Prosedur metode akun berkolom yaitu yang pertama, ketika terdapat bukti kas keluar, maka akan dibuatkan register bukti kas keluar yang kemudian akan dicatatkan ke dalam akun berkolom. Laporan keuangan akan dibuat berdasarkan hasil yang telah terkumpul ke dalam akun tersebut. Berikut ini juga saya lampirkan contoh dari metode akun berkolom. Kemudian yang ketiga yaitu metode akun tunggal. Penggunaan akun tunggal ini melalui prosedur yang pertama yaitu faktur yang telah disetujui untuk dibayar akan diurutkan berdasarkan klasifikasinya. Kemudian dari faktur tersebut akan dibuat prelisted yang kemudian akan diposting ke dalam akun yang bersangkutan ke dalam buku besar dan akan dicocokkan dengan prelisted yang telah dibuat sebelumnya. Laporan akan dibuat berdasarkan informasi yang telah terkumpul ke dalam akun. Berikut ini akan saya lampirkan juga contoh dari akun tunggal yaitu pada akun beban upah. Selanjutnya untuk metode distribusi pembelian yang keempat yaitu metode tingkat tunggal atau unit ticket method. Jadi untuk prosedurnya yaitu berdasarkan bukti kas keluar yang berupa media campuran, nantinya akan dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum. Tiket tunggal ini kemudian akan direkap dan dipakai sebagai dasar untuk posting ke dalam akun yang bersangkutan. Untuk tiket tunggal ini kemudian akan diarsipkan menurut nomor akun dan pada akhir bulan akan direkap dan hasilnya akan dicatat ke dalam summary trip. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode distribusi dengan komputer. Jadi distribusi dengan komputer ini dilakukan dengan memberikan kode transaksi yang sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Seperti contoh, ketika akun aset akan diberikan kode 101 dan untuk akun utang akan diberikan kode 201. Kemudian proses pengurutan nomor ini nantinya akan dilakukan oleh komputer melalui program yang telah tersedia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat yang kurang bisa dipahami. Semoga
ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.